Halo sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Woko Widiantoro, agronomis dari wilayah Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Selain tanaman jeruk, ada jagung yang potensinya sangat bagus loh di wilayah saya, khususnya jagung manis. Untuk sahabat Mutiara yang suka dengan jagung manis, harus tonton video podcast ini sampai selesai ya. Saya akan membagikan bagaimana cara-cara untuk memaniskan jagung dan daya tahan simpan lebih lama. Yuk kita mulai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sobat Mutiara, ini materinya. Saya akan membagikan cara-cara untuk memaniskan dan daya tahan jagung manis lebih tahan lama. Jagung manis atau yang lebih dikenal dengan sweet corn adalah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980. Tanaman jagung manis merupakan tanaman C4 atau Monocoeus yang berumah satu. Suhu minimum 8-10 derajat Celcius, maksimalnya di 40 derajat Celcius, dengan pH yang ideal 5-6, dengan curah hujan 200 mm per bulan. Temperatur dan fotoperiode pengaruh pada perkembangan tanaman jagung itu sendiri. Perkembangan tanaman jagung lebih lambat pada temperatur dingin dibandingkan dengan temperatur yang panas. Ini adalah morfologi jagung manis, sahabat Mutiara. Terdiri dari akar, batang, daun, bunga, tongkol, dan biji, dan rasa buah manis, dan panennya lebih mudah. Jadi, jagung manis ini merupakan jagung yang mempunyai perakaran yang serabut dan mempunyai 3 macam, yaitu akar siminal dan akar adventif dan akar kait atau yang disebut dengan penyangga. Yang kedua, batang dan daun. Batang dan daun tanaman jagung manis ini tidak bercabang tetapi berbentuk silindris dan terdiri atas beberapa jumlah ruas dan buku ruas. Untuk bunganya, jadi jagung manis ini, sahabat Mutiara, itu ada bunga jantan dan bunga betina. Itu terletak terpisah. Kalau untuk bunga betina itu terletak di malai bunga. Sedangkan untuk bunga jantan itu terletak di tongkol. Otomatis untuk tongkol dan bijinya ini tergantung dari varietas, sahabat Mutiara. Ada yang 1-2. Makanya itu tergantung dari varietas tanaman jagung manis itu sendiri. Dan panen jagung manis ini bisa kita panen di umur 70-75 hari, sahabat Mutiara. Sahabat Mutiara, ini adalah proses pertumbuhan tanaman jagung manis dari fasenya. Yang pertama itu adalah fase berkecambah dan fase F3 dan F5 dan sampai fase R6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fase berkecambah. Nah, untuk fase berkecambah, proses perkecambahan benih jagung terjadi saat terdapat radikula yang muncul dari kulit benih.
Dan untuk fase F3 dan sampai F5 ini berlangsung ketika tanaman jagung berumur sekitar 10 sampai 18 hari setelah jagung berkecambah. Untuk fase F6 sampai ke F10 ini berlangsung ketika tanaman jagung berumur 35 sampai 50 hari setelah berkecambah. Dan untuk fase F11 sampai 6, jumlah daun yang terbuka dengan sempurna 11 daun terakhir di umur 15 sampai 18. Fase ini berlangsung ketika tanaman berumur 50 hari setelah berkecambah. Dan yang terakhir itu adalah fase R6, yaitu adalah pemasakan fisiologis. Nah, pemasakan fisiologis ini terjadi pada saat umur tanaman 55 sampai 65. Nah, ini adalah hara-hara yang penting untuk tanaman jagung, sahabat mutiara. Selain dia adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi, untuk perakaran sehat, tanaman jagung manis memerlukan unsur yaitu fosfat, kalsium, dan boron. Dan untuk daun yang sehat, dia membutuhkan unsur nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan mangan. Terus untuk pembungaan yang sehat atau yang baik, dia membutuhkan unsur nitrogen, fosfat, kalsium, boron, dan zinc. Untuk buah yang sehat, isinya full dan rasa lebih manis, itu adalah yang dibutuhkan unsur kalium, kalsium, dan boron. Jadi di sini sahabat mutiara pengen memacu bagaimana rasa dan daya tahan simpan jagung manis itu lebih tahan lama, tidak terlepas dari unsur kalsium. Nah, ini adalah gejala kekurangan unsur hara pada tanaman jagung. Yang di gambar pertama itu adalah kekurangan unsur hara di nitrogen. Di mana kekurangan unsur nitrogen atau defisiensi, mungkin sahabat mutiara kita bisa lihat, dia warna kuning dan itu berbentuk huruf V. Nah, itu salah satu kekurangan yang namanya unsur nitrogen. Yang kedua, itu adalah kekurangan unsur hara fosfat. Nah, di mana unsur hara fosfat ini sahabat mutiara bisa lihat, dia daunnya terlihat merah dan kuning. Itu biasanya di tepi-tepinya sahabat mutiara. Dan ini adalah yang satunya lagi kekurangan kalium. Mungkin sahabat mutiara bisa lihat dia dari tepinya aja yang kuning. Dan sudah itu kekurangan sulfur dan kekurangan magnesium. Nah, kekurangan sulfur ini bisa terjadi ketika tanaman kita masih kecil, sahabat mutiara. Untuk selanjutnya, mengapa jagung manis mempunyai rasa manis? Ini mungkin sahabat mutiara penasaran. Nah, sifat jagung manis pada jagung ini disebabkan oleh adanya gen resensif sugari yang muncul secara tidak bersamaan. Itulah sehingga terjadi yang namanya jagung manis itu lebih manis. Nah, yang kedua, proses terjadinya gen resensif ini dapat mencegah dan mengubah gula menjadi pati pada endosperm, sehingga jumlah gula yang ada 2 kali lebih banyak dibandingkan jagung biasa. Nah, ini adalah pergerakan kalsium di dalam tanah. Kalsium diambil tanaman bersama dengan penyerapan air. Dan yang kedua, kalsium larut air yang bisa diambil oleh tanaman. Dan yang ketiga, kalsium tidak bisa berpindah atau bergerak antara bagian tanaman. Dan yang terakhir, sahabat mutiara, kalsium larut air harus secara
konstan tersedia selama pertumbuhan tanaman kita itu masih aktif. Kerja boron bersamaan dengan kalsium akan menjadi dinding sel yang lebih fleksibel, dan kombinasi kalsium dan boron akan meningkatkan daya tahan dan kekuatan sel, dan sehingga tanaman jagung manis kita lebih dari yang biasa, sahabat mutiara. Nah, pentingnya kalsium di jagung manis. Jadi, kalau kita memberikan unsur kalsium pada tanaman jagung manis, ini ada nilai plusnya, sahabat mutiara. Yang pertama, dari segi keriput atau bobot dan daya tahan simpan lebih lama. Ini adalah salah satu. Yang sebelah kanan dia tidak menggunakan unsur kalsium, dan yang kiri dia menggunakan unsur kalsium. Di sini sahabat mutiara mungkin bisa lihat perbedaannya. Ini hanya kita lakukan dalam 1 hari. Yang tidak menggunakan unsur kalsium, dia terlihat keriput dan bobotnya berkurang, dan otomatis kalau kayak gini daya tahan simpan tidak lama. Tapi yang menggunakan unsur kalsium, dia masih terlihat mengkilat, dan susutnya tidak beberapa, dan keriputnya agak berkurang. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari pemberian pupuk kalsium untuk tanaman jagung manis. Nah, ini adalah kita lihat dari biji yang tidak rapat, itu salah satunya kekurangan unsur kalsium. Nah, kalau kita pemberian unsur kalsium dengan tepat, jagung manis akan terlihat dia bijinya itu terapat dan isinya itu lebih full, warna lebih cerah dibandingkan yang tidak menggunakan unsur kalsium. Ini adalah salah satu pupuk yang mengandung kalsium dan boron. Itu adalah pupuk Karate Plus Boroni, di mana pupuk Karate Plus Boroni ini mempunyai kandungan kalsiumnya itu adalah 26% dan boronnya itu adalah 0,3%. Keunggulan dari pupuk Karate Plus Boroni ini, sahabat mutiara, dia mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya. Yang kedua, sumber nitrat, nitrogen, kalsium, dan boron yang larut air, mudah diserap oleh tanaman, dan berperan penting untuk pertumbuhan baru dan di ujung-ujung akar dan titik-titik tumbuh tanaman. Untuk sayuran, kulit, buah, dia lebih mengkilat dan bentuk lebih mulus. Otomatis daya simpan lebih lama dan rasa lebih manis, sahabat mutiara. Nah, ini adalah ada program pemupukan jagung manis. Jadi di sini kita lakukan pemupukan jagung manis itu di umur 10 sampai 15 hari setelah tanam. Apa pupuknya, sahabat mutiara? Kita menggunakan pupuk NPK Mutiara Profesional 92525, Urea, dan pupuk Karate Plus Boroni. Dosisnya berapa? Sahabat mutiara bisa menggunakan NPK Profesional 100, Urea 100, dan pupuk Karate Plus Boroninya itu 100 kilo per hektar. Nah, pupuk kedua itu kita lakukan di umur 30 sampai 40 hari setelah tanam. Kita menggunakan pupuk NPK Mutiara Profesional, Urea, dan KKB. Nah, dosisnya berapa? Kita menggunakan pupuk NPK Mutiara Profesional itu 100 kilo per hektar, Urea 100, dan KKB ini kita menggunakan dosis 150 per hektar. Nah, selain itu kita melakukannya itu adalah penyemprotan, sahabat mutiara. Di umur 1 sampai 3 minggu setelah tanam, kita menggunakan Merauke MAP dan Merauke Maes. Nah, di mana Merauke Maes ini sangat berperan penting untuk tanaman jagung manis. Karena kenapa? Supaya kita menjaga daun supaya lebih hijau pekat, supaya membantu terjadinya fotosintesis pada tanaman. Makanya yang kita jaga itu adalah kehijau daunan atau zat klorofilnya. Setelah itu, umur 7
8-10 minggu setelah tanam, kita menggunakan Merauke Maes dan Merauke Profit Maxi. Dosisnya berapa? Kita bisa menggunakan di angka 2 gram per liter air, sahabat mutiara. Sahabat mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami, NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara, baca-baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Dan untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat mutiara, kesimpulan dari materi ini yaitu jagung manis membutuhkan setidaknya 12 unsur hara untuk pertumbuhannya. Salah satu unsur hara yang berperan penting dalam daya simpan tanaman dan juga untuk rasa dan kualitas adalah unsur kalsium. Jadi, pemberian pupuk kalsium itu sangat diperlukan. Sahabat mutiara, jika video podcast ini terasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay happy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam mutiara.